Selamat datang di Ngobrol Santai. Saya Yoselin Alfidia. Senang sekali hari ini bisa menemani Anda dengan tema yang sangat relevan, pola asuh modern menjadi orang tua di era digital. Di tengah perkembangan teknologi, menjadi orang tua punya tantangan baru, yakni mulai dari menghadapi anak-anak yang tumbuh bersama gadget hingga menjadi keseimbangan antara teknologi dan interaksi langsung. Hari ini saya ditemani oleh teman kuliah saya yang tentunya menjadi narasumber di acara hari ini, Kak Sophia Nur Latifah, yang kini posisinya tidak jauh dari dunia anak-anak. Mari kita sapa langsung. Halo Kak Sophie. Halo Kak Yoseli. Oke, Kak Sophie, terima kasih sudah hadir di Ngobrol Santai. Sebelum kita mulai, bolehkah Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu dan cerita sedikit bagaimana itu dunia parenting? Terima kasih Kak Yoselin, senang banget bisa berbagi di sini. Sebelumnya saya masuk dunia parenting itu karena melihat banyak orang yang menghadapi perubahan teknologi di zaman sekarang. Jadi banyak orang tua tuh yang mengeluh tentang dunia digital, dunia teknologi. Jadi aku tuh mau membantu bagaimana si orang tua ini bisa mendidik anaknya itu di dalam dunia teknologi. Wah, keren banget nih Kak Sophie. Nih, berbicara tentang pola asuh di era digital, apa saja sih sekarang tantangan yang dihadapi oleh para orang tua? Menurut pandangan Kak Sophie itu seperti apa? Tentunya banyak ya tantangan yang dihadapi oleh orang tua zaman sekarang gitu kan. Ya, Terutama dalam penggunaan gadget gitu kan. ya, Pertama itu ada paparan konten yang tidak sesuai dengan usia, betul. di mana konten-konten ini sering banyak berseliweran di media sosial, sehingga si anak kan belum paham nih bagaimana menggunakan atau menonton ini tuh apa. Konten yang tidak sewajarnya Ya. gitu bagi anak-anak ya. Ya, seperti itu. Lalu menurut Kak Sophie nih ya, pola asuh modern seperti apa untuk menghadapi tantangan tersebut Kak Sophie? Mungkin kita bisa terapkan ya dengan menggunakan edukasi literasi digital, Oke. di mana si anak ini diajarkan untuk cara penggunaan teknologi yang benar Ya. dengan penggunaan batasan layar seperti menggunakan screen time. Itu kan membuat si anak ini tidak terlalu fokus menggunakan Gadget, gadget ya. gitu kan. Ya, seperti Oke. itu. Karena kebanyakan anak kan sekarang terlalu Fokus apa-apa, pada HP gitu ya, fokus apa-apa pada itu teknologi. HP, Iya. ya. Bahkan sekarang kan ada yang dinamakannya GTM. GTM Apa itu GTM? gerakan tutup mulut, di mana si Iya. anak mau makan harus main HP dulu, Iya. mau Kebanyakan tidur orang, main HP. iya, kebanyakan anak itu karena dia GTM itu pasti dari orang tuanya sendiri pasti Iya, disodorkan pastinya. gitu ya, Iya. diperbolehkan untuk screen time gitu Iya. ya. Jadi orang tua ini harus bisa sebisa mungkin gitu kan meluangkan waktu untuk si anak ini belajar. Iya. Belajar untuk tidak terlalu fokus dengan menggunakan handphone ini. Iya. Jadi orang tua harus fokus mengembangkan dunia sosial gitu kan. Dimana dunia luar juga harus tahu si Iya. anak ini. Jangan cuman hanya di rumah terus bermain HP terus-terusan. Mungkin dari segi orang tuanya juga harus sering mengajak ngobrol gitu ya. Iya. Itu salah satu kunci mungkin ya Kak Sophia. Ya, komunikasi yang Komunikasi sehat juga. antara anak dan orang tua, Iya, kemudian seperti itu. belajar kali ya Iya, Kak. belajar. Motorik anak diasah Iya, gitu ya. diasah. Itu yang bisa menjauhkan mungkin ya, mengalihkan lebih tepatnya, mengalihkan anak dari screen time gitu ya Kak Iya. ya. Pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana sih cara orang tua untuk memastikan anak-anak tetap aman di dunia digital seperti media sosial dan aplikasi online? Menurut Kak Sophie seperti apa? Jadi untuk Oke, sebentar ya Kak Sophie. Sebelum melanjutkan jawaban dari Kak Sophie, mungkin kita jeda dulu ya setelah iklan berikut ini. Tetap di Ngobrol Santai.
Selamat datang di Institut Agama Islam Nasional Laroiba Bogor. Pilihan terbaik untuk masa depan yang cemerlang. Dengan moto Everybody Can Study, kampus kami terbuka untuk semua kalangan yang ingin mempersiapkan masa depan gemilang melalui pendidikan berkualitas. Berlokasi strategis di Kabupaten Bogor, Institut Agama Islam Nasional Laroiba menawarkan proses belajar yang nyaman, menyenangkan dengan pilihan perkuliahan hybrid. Kami memiliki dua lokasi utama, yaitu Kampus 1 berada di Jalan Setu Lewi Mekar, Kecamatan Lewiliang, dan Kampus 2 berada di Jalan Raya Pemda, nomor 41 Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kami menyediakan fasilitas lengkap untuk mendukung suasana belajar yang kondusif, antara lain ruang kelas nyaman dengan teknologi modern, musola untuk beribadah dengan tenang, area parkir luas dan aman, kantin dengan beragam pilihan makanan, perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap dan terkini, taman santai untuk melepas penat di sela-sela waktu kuliah. Institut Agama Islam Nasional Laroiba menawarkan 3 fakultas unggulan. Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mencetak tenaga pendidik berkualitas. Fakultas Syariah dengan program studi Ekonomi Syariah, Manajemen Bisnis Syariah, dan Hukum Keluarga Islam, menghasilkan ahli hukum Islam yang kompeten. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, melahirkan akademisi dan praktisi di bidang penyiaran Islam, jurnalisme, broadcasting, dan dakwah. Di sini, mahasiswa tidak hanya dibekali ilmu, namun juga diperkuat dengan keterampilan yang mendukung perkembangan di dunia komunikasi dan penyiaran Islam melalui beragam kegiatan seperti seminar nasional yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, liputan langsung di berbagai event penting, serta pembelajaran dari dosen tamu yang merupakan praktisi jurnalistik. Dengan fasilitas dan program unggulan kami, IAI Nasional Laroiba Bogor adalah tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menjadi lulusan yang berdaya saing global. Bergabunglah bersama kami dan jadilah bagian dari generasi berprestasi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kampus kami di Lewiliang atau Cibinong. Institut Agama Islam Nasional Laroiba Bogor, bersama mewujudkan masa depan Islami dan berprestasi. IAI Nasional Laroiba, Everybody Can Study. Oke pemirsa, terima kasih sudah menunggu. Kita lanjut ke pertanyaan sebelumnya ya. Bagaimana sih cara orang tua untuk memastikan anak-anak tetap aman dalam mungkin karena aplikasi gitu ya, aplikasi di era digital sekarang itu seperti apa menurut Kak Sophie? Jadi supaya anak-anak bebas nih menggunakan gadget, terutama misalkan itu gadget orang tua, handphone orang tua gitu kan, atau laptop, TV semacamnya, itu kan banyak konten-konten yang semestinya tidak dilihat oleh mereka. Ya. Mungkin orang tua ini harus bisa memprivasi gitu kan, atau membuat si handphone ini hanya digunakan aplikasi anak-anak, misalnya YouTube Kids, Iya. atau ya semacam Iya, aplikasi untuk anak-anak gitu. Iya, betul. Mungkin pengurangan aplikasi kali ya, tidak semua aplikasi itu di-download Iya. dalam satu HP untuk, kalaupun anak itu sendiri punya HP gitu ya, maksudnya HP pribadi untuk anak-anak mungkin dibatasi dari segi Dibatasi. aplikasi. Kemudian selanjutnya Kak Sophie ini, terkadang ya orang tua juga merasa kesulitan untuk menyeimbangkan antara mengizinkan anak belajar teknologi dan membatasi penggunaan gadget. Sebagaimana yang Kak Sophie tahu ya, mungkin zaman sekarang itu teknologi terus berkembang. Iya. Tentu saja anak juga harus belajar teknologi gitu ya.
di antara dua pilihan itu, bagaimana sih orang tua seharusnya gitu mengajari tentang dua hal tersebut supaya anak-anak juga tidak kudet gitu ya belajar tentang teknologi. Menurut Kak Sophie seperti apa? Pertama, jam sekarang kan sekolah juga menggunakan gadget, Iya. gitu kan. Terutama sekarang ada media online-nya. Ya. Jadi orang tua itu tidak semestinya melarang untuk untuk menggunakan handphone. Iya, gitu betul. kan. Tentu saja boleh, tapi Boleh. orang tua ini harus bisa, gitu kan, harus bisa menyeimbangkan antara bagaimana menggunakan handphone di luar jadwal pelajaran Betul. sama untuk belajar. Iya. Misalkan untuk tugas, yaitu kan harus Iya. ada inian Tanggung jawab kita jawab untuk orang bertugas tuanya gitu ya. harus, iya. Mm-mm. Lalu Mungkin ini kali ya, dipantau oleh orang tua ketika ingin belajar gitu, belajar teknologi itu orang tua harus mendampingi gitu ya. terkadang lengah kan orang tuanya Iya, sedang betul. menggunakan handphone, tiba-tiba main game. Mungkin orang tuanya juga merasa, Iya. aduh pusing, udahlah terserah anak aja gitu ya. Maksudnya mengabaikan, bukan mengabaikan, lebih udah kamu aja, mama juga pusing ibaratnya Iya, gitu ya. ibaratnya Kamu belajar terserah lah sendiri gitu. aja gitu ya. Mungkin harusnya didampingi gitu ya. Didampingi. Belajar bersama Belajar. gitu ya. Belajar bareng-bareng. Ya, Bonding juga seperti itu ya. itu. Oke. Kak Sophie, dari pertanyaan-pertanyaan kita sebelumnya, sekarang di sini kita punya satu pertanyaan tambahan dari pemirsa di rumah yang setia menonton acara ini. Pertanyaannya itu adalah, bagaimana sih jika anak tetap tidak mau lepas gitu ya dari HP, meskipun sudah diberi batas waktu gitu ya. Kebanyakan orang, anak terutama ya, tidak mau lepas pastinya. Bagaimana menurut Kak Sophie? Mungkin ini pertanyaan yang sedikit sulit ya Iya. untuk sebagian orang tua. Tapi kita kan sebagai orang tua harus bisa mendidik dari kecil. Bagaimana Betul. si anak ini dididik oleh orang tuanya itu menggunakan handphonenya itu dibatas atau tidak gitu kan. Apalagi di zaman sekarang kan si anak tuh kekeh tetap misalkan disuruh makan Gak mau Nggak gitu mau ya, gitu harus kan. HP, Jadi, harus nonton. Seharusnya orang tua ini tidak harus melarangnya itu dengan teriak-teriak, Iya, tidak harus dengan marah-marah, karena memahami karakter anak juga ya. karena kalau disuruh dengan teriak-teriak atau marah-marah itu kan si anak itu malah tidak mau mendengarkan. Tantrum. Iya. Yang ada si anak itu tidak mau mendengarkan orang tua yang sedang Memberitahu gitu iya, ya. Jadi mungkin dikasih tahu atau diajarkan dari kecil gitu ya. Iya. Maksudnya HP ini penggunaan tertentu saja gitu. Ya, misalkan si anak ini sedang bermain HP, Iya. sebaiknya menurut saya ya, Iya. sebaiknya orang tua ini mengalihkan pandangan. Oh iya, betul. Iya, misal sedang fokus-fokusnya tuh si anak lagi main HP, misal disuruh mandi cepatan gitu kan, Iya. nggak mempan, tapi dengan mengalihkan, misalkan Main yuk kita keluar. main dulu Iya. atau kita main masak-masakan dulu yuk. Mungkin Nah, itu lebih bisa. apa ya, outdoor gitu. Iya, outdoor. Melakukan pekerjaan outdoor gitu ya. Di luar, Bermain sepeda ya, dan lain-lain gitu interaksi ya. sosial lah. Iya, Karena si betul. anak ini butuh komunikasi di luaran juga gitu kan. Supaya tidak membuat anak juga speech delay gitu Iya. ya, telat bicara gitu, karena Pertumbuhannya ini akan memperlambat iya, pertumbuhan memperlambat, anak gitu ya. memperlambat Betul, pertumbuhan betul. anak. Jadi ya seperti itulah. Oke, terima kasih Kak Sophia atas insight dan tipsnya. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan pembelajaran bagi kita, yang mana di masa depan kita juga akan menjadi orang tua gitu. Apalagi berpuluh-puluh tahun yang akan datang mungkin teknologi akan semakin berkembang. Itu sangat jadi pembelajaran bagi kita ya untuk mendidik anak di masa yang akan datang. Semoga ini bisa menjadi bantuan para orang tua untuk menjadi lebih siap menghadapi tantangan di era digital gitu ya Kak Sophia. Ya, terima kasih juga Kak Yoselin. Semoga orang tua di sana juga tetap semangat untuk mendidik anak-anaknya di era modern ini. Semangat dan sabar ya tentunya Iya, ya. pastinya. Oke, pemirsa jangan lupa untuk terus menyaksikan episode-episode selanjutnya di acara Ngobrol Santai setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.
Tetap semangat dan menjadi orang tua yang hebat. Saya Yoselin Alfidia pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Ngobrol Santai. Terima kasih dan sampai jumpa.